Baiklah, anak-anak Bapak semuanya, hari ini kita mempelajari materi matematika, yaitu perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku, salah satu sudutnya 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Nah, sekarang kita pelajari sudut 30 derajat dan 60 derajat. Perhatikan gambar segitiga siku-siku yang Bapak bikin pada koordinat kartesius, di mana segitiga ini siku-siku di sumbu X di sini. Nah, salah satu sudutnya Bapak tulis di sini 30 derajat. Nah, dan di sini sudut siku-siku, maka sudut lainnya adalah 60 derajat. Kenapa? Karena jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Nah, jika panjang sisi di depan sudut 60 Bapak bikin sepanjang X, dan sisi di depan sudut 30 Bapak bikin sepanjang Y, dan sisi di depan sudut siku-siku Bapak bikin sepanjang R. Dan segitiga siku-siku ini Bapak cerminkan terhadap sumbu X, sehingga berbentuk seperti ini. Dengan menggunakan sifat cermin, jarak antara cermin dengan benda harus sama dengan jarak cermin dengan bayangan. Nah, jarak titik dari sudut 60 ke sumbu X sepanjang Y, dan ini juga sepanjang Y, dan sudut di sini 30, dan di sini sudutnya 60, dan ini panjangnya R juga sama, dan ini jaraknya sepanjang Y juga sama. Nah, kalau benda segitiga siku-siku ini kita gabung dengan segitiga siku-siku bayangan, sehingga membentuk segitiga sama sisi. Kenapa? Karena ketiga sudutnya sama besar, dan di sini juga 60. Karena 30 tambah 30 sama dengan 60. Nah, karena ini adalah segitiga sama sisi, maka ketiga sisinya sama panjang. Apa akibatnya? Panjang sisinya sepanjang ini R, ini juga R. Nah, maka R sama dengan 2Y. Maka perbandingan sisinya adalah R banding Y sama dengan 2 banding 1. Kita cari perbandingan sisi pada sisi di depan sudut 60, yaitu X, dengan menggunakan Pitagoras. Bunyi dari Pitagoras adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya, di mana R-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Kita substitusikan menjadi 2 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 1 kuadrat. 2 kuadrat artinya 2 kali 2, 1 kuadrat artinya 1 kali 1, sehingga hasilnya 4 sama dengan X kuadrat ditambah 1. Dengan menggunakan sistem persamaan linear satu variabel, satunya kita pindah ruas ke kiri, plus 1 menjadi minus 1, sehingga berbentuk 4 dikurang 1 sama dengan X kuadrat. 4 dikurang 1 sama dengan 3, sehingga 3 sama dengan X kuadrat. Lawan pangkat adalah akar, sehingga berbentuk akar 3 sama dengan X. Nah, maka perbandingan sisi segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 dan 60 adalah sisi di depan sudut 30 bernilai 1, yaitu Y. Sisi di depan sudut 60 sama dengan akar 3, yaitu X, panjang X. Sisi di depan sudut siku-siku adalah 2. Maka perbandingan sisinya adalah X banding Y banding R sama dengan akar 3 banding akar 1 banding 2. Ulang lagi, X banding Y banding R sama dengan akar 3 banding 1 banding 2. Oke, baik. Sekarang
pada segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 45. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini adalah segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 45 dan di sini adalah sudut siku-siku. Nah, jika salah satu sudutnya 45 pada segitiga siku-siku, maka sudut lainnya juga besarnya 45 karena jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Apa akibatnya? Jika dia mempunyai dua sudut yang sama, dia membentuk segitiga siku-siku dan sama kaki, yaitu sisi di depan sudut 45 adalah di depan sisi sudut 45 dan di sini di depan sisi sudut 45 panjangnya sama. Kita Bapak misalkan sisi depan sudut 45 di sepanjang sumbu X Bapak beri nama X, dan sisi di depan sudut 45 yang sejajar dengan sumbu Y Bapak beri nama Y. Akibatnya X sama dengan Y. Maka perbandingan sisi X banding Y sama dengan 1:1. Nah, sekarang kita cari panjang yang R, di mana R itu di depan sisi di depan sudut siku-siku. Nah, dengan menggunakan bunyi Pitagoras, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya, yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita substitusikan X-nya 1, Y-nya juga 1, sehingga berbentuk R kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat artinya 1 kali 1 menjadi R kuadrat sama dengan 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2, sehingga berbentuk menjadi R kuadrat sama dengan 2. Lawan pangkat adalah akar, sehingga R sama dengan akar 2. Nah, maka perbandingan sisi pada segitiga siku-siku yang salah satu sisi sudutnya 45 adalah X banding Y banding R sama dengan 1:1 banding akar 2. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Sisi di depan sudut 45 panjangnya 1. Sisi di depan sudut siku-siku panjangnya akar 2. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui segitiga ABC dengan sudut B-nya 30 dan sisi AC panjangnya 5. Dengan menggunakan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku pada sudut istimewa, maka menentukan panjang AB kita gunakan perbandingan AB. Panjang AB kita bandingkan dengan panjang AC karena sudut sisi AC yang diketahui. Maka kita tulis AB per AC sama dengan AB aksen per AC aksen. AB aksen dan AC aksen ini adalah nilai perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Nah, kita substitusikan. AB tidak tahu, kita tulis AB saja. Dan AC panjangnya 5, kita tulis 5. Dan AB perbandingan sisi di depan sudut 60 adalah akar 3. Sedangkan AC adalah perbandingan sisi di depan sudut 30 panjangnya 1. Nah, dengan menggunakan perkalian secara menyilang, maka AB kali 1 sama dengan AB, 5 dikali akar 3 sama dengan 5 akar 3. Maka AB sama dengan 5 akar 3. Nah, sekarang kita cari panjang BC. Nah, kita gunakan perbandingan BC per AC karena AC diketahui sama dengan BC aksen per AC aksen seperti biasa. Kita substitusikan. BC nilainya belum diketahui, AC panjangnya 5. BC aksen adalah panjang sisi di depan sudut siku-siku, sedangkan AC aksen adalah panjang sisi di depan sudut 30, yaitu 1. Kita lakukan perkalian secara menyilang.
BC dikali 1 sama dengan BC, 2 dikali 5 sama dengan 10, maka BC sama dengan 10. Nah, sudah dapat kita menentukan nilai panjang AB dan BC. Ada perlu catatan yang perlu anak-anak Bapak ketahui. Yang pertama, mengalihkan akar. Yang kedua, merasionalkan bentuk akar. Yang ketiga, menyederhanakan bentuk akar. Contoh, mengalihkan bentuk akar. Akar 2 dikali akar 3, ya, seperti biasa kita kalikan saja sama dengan akar 6. Dan contoh yang kedua, 2 dikali akar 3, karena ini 2 ini ada bilangan bulat, bukan bilangan bentuk akar, maka kita tempel saja, yaitu 2 akar 3. Nah, sekarang yang kedua, merasionalkan bentuk akar. Contoh, 6 per akar 3. Agar akar 3 ini akarnya hilang, maka sama-sama kita kalikan dengan akar 3 antara pembilang dan penyebut. Nah, kita kalikan. 6 kali akar 3, 6 akar 3. Akar 3 kali akar 3 hasilnya akar 9. Akar 9 hasilnya 3. Nah, ini hasilnya. Nah, karena 6 dengan 3 bisa kita bagi, maka kita bagi dahulu dan dapat kita sederhanakan menjadi 6 bagi 3 sama dengan 2, menjadi 2 akar 3. Sekarang menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar, contohnya akar 12. Akar 12 itu kita cari faktornya dahulu, seperti ini, 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Jadi ada 3 pasangan faktor. Pilihlah pasangan faktor ini yang mempunyai bilang kuadrat, yaitu adalah 4. Yang kita pilih ada 3 kali 4. Kita ubah akar 12 itu menjadi akar 4 dikali akar 3. Akar 4 hasilnya 2 dikali akar 3. Jadi 2 kali akar 3 sama dengan 2 akar 3. Oke, baiklah anak-anak Bapak semuanya, silahkan Anda kerjakan latihan berikut ini. Oke, selamat bekerja.